Kita bukan orang-orang yang hidup dalam kegelapan lagi, tapi sudah dibawa ke dalam terangnya yang hidup. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga kekudusan kita. Jangan sampai ini tubuh kita yang sudah ditebus bukan cuma pakai duit loh, pakai nyawa. Bukan nyawa manusia, nyawa Tuhan. Raja di atas segala raja, kita gunakan sembarangan. Banyak orang di luar sana nggak sadar.
ada sukacita yang luar biasa. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Mari langsung saja sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita buka ayat Alkitab, ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Haleluya, jika sudah dapat katakan amin. Haleluya, semuanya sudah dapat. Ayat yang ke-9 saja kita baca bersama-sama dalam hitungan 1, 2, 3 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memerintahkan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Saya baca sekali lagi. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Malam hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Sama-sama kita terima dengan iman. Saya mengambil tema itu hidup sebagai orang yang terpilih. Apa? Hidup sebagai orang yang terpilih. Sama-sama kita katakan hidup sebagai orang yang terpilih. Mari kita baca kembali ayat ke-9. Saya saja membacakan bagian A. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapa yang dimaksud bangsa yang terpilih? Adalah kita semua. Saya, Eva, adalah pilihan Tuhan, orang yang terpilih. Ori adalah orang yang terpilih. Pilihan siapa? Pilihan Tuhan. Nah, siapa yang pilih? Apakah kita sendiri? Siapa yang pilih? Mari kita buka lagi ayat firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Boleh ditampilkan? Yohanes 15 ayat yang ke-16. Haleluya. Sama-sama mari kita perhatikan Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, artinya dalam nama Tuhan Yesus, diberikannya kepadamu. Kita perhatikan kalimat yang pertama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, kehidupan kita ini bukan kita yang pilih sendiri, bukan kita yang menyodorkan diri kepada Tuhan, bukan kita yang datang sama Tuhan terus kita bilang, ini aku Tuhan, pilih aku dong, pilih aku dong. Bukan seperti itu, tapi siapa katanya? Tuhan yang milih kita. Tuhan yang memilih Apia, Tuhan yang memilih Ori, Tuhan yang pilih Bang Samuel, Tuhan yang pilih Grace. Semuanya pilihan Tuhan. Nah, kenapa kita dipilih? Kenapa kita semua ini jadi orang-orang yang terpilih? Apa sih alasannya? Apa karena kita pintar? Atau kita dipilih karena kita baik? Atau karena kita kaya? Atau karena apa? Atau mungkin kita dipilih Tuhan karena kita ini pelayan di gereja? Atau kita ini dipilih Tuhan karena kita setiap hari berdoa, terus berdoa, kita puasa, kita setiap hari membaca firman, setiap hari kita baca 20 pasal. Kalau orang satu pasal pun nggak sampai, kita 20 pasal. Apakah karena kita punya skill yang luar biasa? Atau kita keturunan Nabi? Atau karena apa kita dipilih Tuhan? Karena itu tentu tidak, amin. Kita dipilih Tuhan bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita layak, bukan karena semua yang kita miliki. Kita dipilih oleh Tuhan karena belas kasihan Tuhan. Apa artinya belas kasihan Tuhan? Kita dipilih Tuhan sama seperti yang tadi saya katakan, bukan karena kita baik, bukan karena apa yang ada pada kita, tapi karena Tuhan memang mau mengasihi kita. Ada kasih, belas kasihan. Artinya kita sebenarnya nggak layak,
lagi, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan nih, jangan sebagai pelayan, banyak dari kita terkadang nggak sadar kita sombong. Kita merasa, oh, aku kan udah sering WL, jadi iyalah Tuhan sayang dong, lebih sayang Tuhan sama aku daripada dia. Aku kan lebih rajin baca Alkitab, aku kan lebih rajin ke gereja, aku kan lebih rajin berbuat baik, aku hidupku lebih suci, aku hidupku lebih kudus. Kita seringkali tanpa sadar memang menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Tapi salah. Kita, apapun yang kita lakukan, sebaik apapun kita, sebenarnya kita bukan bangsa pilihan. Tapi karena hanya belas kasihan Tuhan, Dia pilih kita. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita syukuri kasih-Nya Tuhan. Untuk apa kita dipilih? Kita dipilih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, untuk kemuliaan Tuhan, melakukan kehendak Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang tidak tahu bahwa di hidupnya adalah orang pilihan. Dia tidak tahu, jadi dia tidak menghargai kehidupannya. Dia hidup aut-autan, dia hidup tanpa aturan. Kenapa? Dia nggak tahu dia dipilih Tuhan. Seperti contoh, ketika ada seseorang di keluarga yang aut-autan, bisa jadi dia dari keluarga broken home, dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan, tiba-tiba dia datang ke gereja. Bukankah dia sedang dipilih Tuhan? Kenapa dia? Kenapa bukan adiknya? Bukankah dia sedang dipilih Tuhan? Atau tidak, nggak ada apa-apa, nggak ada hal yang terjadi, nggak ada hal buruk, nggak ada hal menyenangkan. Tiba-tiba kita menyerahkan diri sama Tuhan untuk dibaptis, percaya kepada Tuhan. Bukankah kita sedang dipilih Tuhan? Ada orang yang mungkin sedang terpuruk, ada orang sedang mengalami begitu merasakan kelemahan, tapi tiba-tiba ada seseorang yang menyampaikan firman Tuhan kepada dia dan dia menerima. Bukankah dia sedang dipilih oleh Tuhan? Jadi mari kita sadari bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Ketika kita sudah sadar kita ini pilihan Tuhan nih, jadi kita tahu, dikatakan di ayat ke-9 ini, kita kembali di 1 Petrus 2 ayat ke-9 tadi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita lihat di bagian B, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya, ketika kita sadar kita sudah dipilih Tuhan, berarti kita akan melakukan kehendak Bapa di sorga, bukan lagi kehendak kita. Nah, mari kita perhatikan kembali bagaimana kita hidup. Seturut kehendak siapa kita hidup? Siapa yang atur kehidupan kita? Tuhan atau kita sendiri? Kita melangkah, kita membuat pilihan berdasarkan siapa? Berdasarkan keinginan kita sendiri atau berdasarkan keinginan Tuhan? Kita boleh melayani, kita boleh bekerja, semuanya kita putuskan atas dasar apa? Diri sendiri atau Tuhan? Tapi ketika kita tahu kita adalah bangsa yang terpilih, kita melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang kita lakukan semua berdasarkan kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Kita lanjut, masih tetap di ayat ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani. Selain Tuhan memberikan kita gelar bangsa yang terpilih, Tuhan memberikan gelar yang lain, imamat yang rajani. Apa sih maksudnya imamat yang rajani? Saudara yang kasih, pemuda yang luar biasa, kita tahu pada zaman dulu, pada zaman Musa, imam adalah orang yang dapat berhadapan langsung dengan Tuhan. Nah, Tuhan berikan kita gelar sebagai imam. Dulu pada zaman orang Israel nggak bisa langsung berkomunikasi sama Tuhan. Menyebut nama Tuhan aja nggak boleh sembarangan. Tapi sekarang, karena belas kasihan Tuhan, kita boleh kapanpun kita mau bicara sama Tuhan, kita boleh. Nggak perlu ada perantara, nggak perlu melalui Bapak Gembala, nggak perlu
bukan orang yang sembarangan. Imam adalah orang-orang yang benar-benar menjaga kekudusannya. Imam adalah orang yang benar-benar menjaga kesuciannya. Kalau dulu imam ketemu sama Tuhan, kalau dia mau ketemu beberapa hari sebelum ketemu sama Tuhan, dia nggak boleh bersetubuh sama istrinya. Kalau mau ketemu Tuhan, bahkan bapak kembali ke benar, keringat pun nggak boleh, harus benar-benar bersih, harus benar-benar suci. Pakaiannya pun bukan pakaian sembarangan. Dia nggak bisa ketemu Tuhan cuma pakai kaos, nggak bisa cuma pakai sendal. Ada pakaian kemuliaannya. Nah, begitu juga ketika kita menyadari Tuhan memberikan gelar itu, kita ini imam. Nah, bagaimana kehidupan kita? Sudahkah kita menerapkan, sudahkah kita menghargai, sudahkah kita menyadari kita ini imam? Berarti ketika kita datang sama Tuhan, sudahkah kita hidupnya baik? Memang Tuhan menerima orang-orang berdosa, tapi jangan tinggal dalam dosa itu. Ketika kita menghadap Tuhan, pastikan diri kita sudah bersih, baik secara moral, baik secara fisik. Gak mungkin kita datang sama Tuhan yang salah-salah. Misal dari cara berpakaian, misal standar kita kalau datang ke ibadah yuk, kita datang pakai sepatu, pakai pansus. Gak mungkin kan kita datang cuma pakai sendal jepit. Bagaimana mungkin imam yang rajani datang ke ibadah yuk pakai sendal jepit? Padahal udah sering. Beda case sama orang yang memang belum kenal Tuhan, tiba-tiba dipanggil datang ke gereja. Beda. Ini kita yang udah kenal Tuhan, udah berapa lama tahu tentang Tuhan, datang ke gereja asal-asalan, baju asal ambil aja, sendal tuh, ya udahlah ini adalah tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, selain itu imam, ketika dia datang sama Tuhan, hatinya harus dipersiapkan. Bukan main-main. Kalau zaman dulu imam datang sama Tuhan, harus benar-benar hatinya tuh bersih. Sedikit saja ada kejahatan dalam hatinya, mati. Ketika dia memasuki ruang yang maha kudus, memang harus benar-benar hatinya gak ada kejahatan sedikit pun, gak ada rasa benci, benar-benar kudus, benar-benar bersih. Sedikit saja mungkin dia teringat, benar kan memang anakku tadi, nanti pukul yang bisa mati. Gak boleh sembarangan. Bagaimana dengan kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang sekarang, orang yang dicangkokkan menjadi umat kesayangan, menjadi imam yang rajani? Gimana sikap kita ketika datang kepada Tuhan? Bahkan Tuhan bilang ketika kamu hendak mempersembahkan korban, kalau kamu teringat akan kesalahan temanmu, kamu berdamai dulu sama dia, baru persembahkan. Gimana ketika kita naik ke mimbar ini? Bagaimana ketika kita datang menghadap Tuhan? Apakah hati kita sudah bersih? Apakah masih ada akar pahit? Kalau masih ada, Tuhan bilang berdamai dulu. Kalau datang sama Tuhan benar-benar fokusnya yang melayani Tuhan. Jangan ada pikiran-pikiran lain yang berasal dari dunia. Amin. Haleluya. Kemudian selain imam dikatakan imamat yang rajani. Nah, raja. Kalau zaman dulu, imam sama raja terpisah zaman Israel. Beda imamnya, beda rajanya. Tapi pada saat ini, Tuhan berikan double sama kita. Baik banget gak sih Tuhan? Tuhan kasih kita gelar imamat yang rajani. Apa artinya raja? Raja artinya wakil Tuhan yang dipilih untuk memimpin dan berkuasa di dunia. Jadi kita ini para pemimpin, jangan ada yang meletakkan diri kita sebagai orang-orang yang rendahan. Perlakukan diri kita yang Tuhan berikan gelar kita pemimpin yang berkuasa atas dunia ini. Nah, apa arti lain raja adalah? Raja adalah orang yang Tuhan pilih berkuasa atas apa yang Tuhan percayakan. Nah, kita sebagai imam yang rajani, sebagai raja, kita harus mampu memimpin. Kita harus mampu jadi penguasa. Kita harus berkuasa atas semua yang Tuhan percayakan. Contoh sederhana, yang paling sederhana, hidup kita. Kita harus bisa berkuasa atas hidup kita, atas ego kita, atas pekerjaan kita, atas harta kita, atas apa lagi? Atas kedagingan kita. Semuanya kita yang berkuasa. Jangan sampai terbalik. Karena kita beda. Mungkin
Ah, jangan dulu aku lah, aku masih kayak gini, banyak kerjaanku. Bukan kita yang memimpin. Atas persoalan kita yang memimpin. Jangan mau dibawa, jangan mau terbawa harus persoalan-persoalan. Seringkali orang menghilang ketika ada masalah. Kenapa udah lama gak melayani? Iya, lagi banyak kali masalahku lah. Kenapa gak melayani lagi? Iya, aku tadi berantem sama adikku. Kenapa gak melayani? Jangan dulu lah, berantem tadi sama mamaku. Kenapa gak melayani? Sedih kali aku, tadi nilaiku rendah, gak mau aku melayani. Terbalik, seharusnya kita yang memimpin. Kita yang memimpin, kita harus mampu mengontrol. Aku sudah kasih kontrol. Imamat yang rajani. Berarti memang Tuhan tahu kita mampu memimpin atas itu semua. Atas apa lagi? Atas belenggu-belenggu di udara, penguasa-penguasa di udara, atas setan-setan. Seringkali kita nonton film horor aja masih takut. Dan kan saya juga seperti itu. Lihat baru habis nonton film horor, gak berani lagi ke kamar mandi sendirian. Takut. Padahal kita yang berkuasa. Tuhan kasih rohnya, Tuhan kasih rohnya yang jauh lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Tapi kita gak sadar. Makanya kita takut. Kita nggak sadar. Nah, oleh sebab itu, apa artinya imamat yang rajani? Artinya adalah kita menjadi orang yang berkuasa atas diri kita, sekaligus orang yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Ketika kita menyadari posisi kita, maka ketika kita hidup, kita tidak sembarangan. Kita bisa kuasai emosi kita bisa kuasai mood kita bisa kuasai semua hal. Kita bisa atur, kita bisa organisasikan dengan baik. Amin. Haleluya. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya. Tadi yang pertama, kita adalah bangsa yang terpilih. Yang kedua, kita adalah imamat yang rajani. Jadi ingat, kita semua imam, kita semua raja. Amin. Imamat yang rajani. Haleluya. Jangan mau jadi orangnya. Haleluya. Nah, yang ketiga adalah sudah kita menjadi bangsa yang kudus? Amin. Amin. Haleluya. Sebagai umat kepunyaan Tuhan, bangsa yang terpilih, kita harus menjadi orang-orang yang kudus. Apa artinya orang-orang kudus? Artinya orang yang dikhususkan untuk Allah. Sama seperti yang saya bilang sebelumnya, 100% untuk Tuhan. Sering kita merasa berbeda sama dunia. Kok mereka kayak gini ya? Mereka bisa kok itu seks bebas, mereka bisa kok minum alkohol, mereka bisa semua. Kita merasa berbeda. Ya memang beda. Kita bangsa pilihannya Tuhan. Kita bangsa yang terpilih, dikuduskan artinya dikhususkan untuk Tuhan. Memang udah beda. Kita bukan orang-orang yang hidup dalam kegelapan lagi, tapi sudah dibawa ke dalam terangnya yang hidup. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga kekudusan kita. Jangan sampai ini tubuh kita yang sudah ditebus bukan cuma pakai duit loh, pakai nyawa. Bukan nyawa manusia, nyawa Tuhan. Raja di atas segala raja, kita gunakan sembarangan. Banyak orang di luar sana nggak sadar bahwa dia itu umat kepunyaan Tuhan, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, tapi hidupnya dipergunakan nggak benar. Ada yang menjual diri, ada banyak hal orang-orang yang tidak memperlakukan dirinya berharga, hidup murahan, hidup sembarangan. Karena apa? Tidak menyadari gelar mereka, tidak mau menyadari apa yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Haleluya. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, kita ini punyanya Tuhan. Kita ini bukan punyanya setan, bukan punya siapapun, tapi punyanya Tuhan. Nah, kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Apa artinya kita umat kepunyaan Tuhan? Adalah kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan nyawa Tuhan sendiri. Dia mengorbankan nyawanya untuk kita.
juga memiliki menjadi ahli waris. Contoh sederhana, Gubernur Ridwan Kamil, ketika dia ada yang tahu dia ada mengadopsi anak. Nah, Gubernur Ridwan Kamil dia ada mengadopsi anak. Nah, ketika dia mengadopsi anak itu, mungkin dia lihat dari panti asuhan atau apa. Nah, itu ketika dia mengadopsinya, itu adalah inisiatif dari Ridwan Kamil sendiri, bukan si bayi yang merengek-rengek, adopsi aku. Tapi ada inisiatif dari si Ridwannya sendiri, dari bapak itu sendiri. Begitu juga dengan Tuhan. Kita ini diadopsi jadi umat yang terpilih, bangsa yang terpilih, bukan karena kita yang mau, sama seperti di ayat pertama tadi. Tuhan yang pilih, karena Tuhan yang mau datang. Karena kita sebenarnya nggak sanggup mendatangi Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang turun. Satu-satunya Allah yang mau, yang turun hanya Tuhan. Nggak ada Allah lain yang mau turun untuk menjumpai umatnya, cuma Tuhan Yesus. Amin. Nah, ketika si bayi tadi sudah diadopsi menjadi anak Ridwan Kamil, berarti bayi tadi sudah menjadi bagian dari keluarganya Ridwan Kamil. Dia mungkin sudah boleh mendapat gelar hamil atau apalah gelarnya si bapak itu kan. Nah, ketika dia sudah menjadi anak adopsi, berarti dia sudah menjadi ahli waris. Nah, ketika kita menjadi umat kepunyaan Tuhan, kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Lalu kita nggak bisa, apapun yang kita lakukan nggak bisa, pasti masuk neraka. Apapun yang kita usahakan nggak bisa selamat. Tapi karena Tuhan adopsi kita, Tuhan selamatkan kita, Tuhan korbankan nyawanya, kita menjadi ahli waris. Dan kuasa, misalnya nanti anaknya udah besar, udah bisa bicara, anaknya juga berkuasa memerintah bawahan-bawahan Pak Ridwan Kamil. Demikian juga kita. Karena Bapak kita Raja, karena Bapak kita Tuhan di atas segala Tuhan, maka kita pun punya kuasa. Haleluya, haleluya. Nah, ketika kita sudah menyadari apa tadi yang pertama, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, apa yang menjadi tugas kita sebagai umat pilihan? Apa saja? Apakah ketika kita sudah sadar gitu-gitu aja, stuck di tempat, gak melakukan apa-apa? Mari kita lihat di ayat yang ke-9. Tugas kita yang pertama sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, tugas kita yang pertama adalah supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tugas kita sebagai umat yang terpilih, bangsa yang terpilih adalah memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Sudah memberitakan firman Tuhan? Tugas memberitakan firman Tuhan bukan cuma tugas pendeta. Nggak mungkin pendeta tiap hari pergi ke sekolah memberitakan firman Tuhan. Yo, ini Tuhan Yesus kayak gini loh. Nggak mungkin tuh tiap hari pendeta pergi ke kantor memberitakan firman Tuhan. Ini Tuhan Yesus tiap hari, nggak mungkin. Tapi itu perlunya ada kita semua anak sekolah memberitakan firman Tuhan yang melalui apa? Bukan langsung dibawa oleh dengan kalian aku mau memberitakan firman Tuhan. Tapi melalui apa? Melalui hidup kita, melalui perbuatan kita. Orang bisa kenal, oh Tuhannya luar biasa, Tuhannya ajaib. Tak mungkin semua pendeta pergi ke sana, pergi ke sini. Semua punya bagiannya masing-masing. Kita sebagai pekerja yang berada di kantor memberitakan firman Tuhan melalui hidup kita kepada rekan-rekan kerja. Kita yang berjualan menjadi saksi bagi para pelanggan-pelanggan kita. Kita yang di sekolah menjadi saksi bagi teman-teman kita. Bahkan bagi guru-guru kita bisa menjadi saksi. Oleh sebab itu harus memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Yang kedua, tugas kita adalah menjauhkan diri dari segala keinginan daging. Mari kita lihat ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati
di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Nah, dikatakan di ayat 12, milihlah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Maksudnya adalah di tengah-tengah bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kepada teman-teman kita yang gak percaya sama Tuhan. Milihlah cara hidup yang baik. Supaya apa katanya? Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, jadi waktu mereka tuh ngecek-ngecek kita, gak benar hidup kalian, sesat kalian, mereka bisa lihat, dikatakan di sini. Milihlah supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Nah, ketika mereka mungkin memfitnah kita, ketika mereka mungkin mengejek kita, sesat atau apa, mereka bisa lihat dari perbuatan-perbuatan kita yang benar, perbuatan kita yang bermoral. Dari situ mereka bisa. Jadi ketika kita nih, jangan sampai mereka punya celah untuk merendahkan Tuhan. Jangan sampai jangan sampai nih kita jadi batu sandungan. Tapi melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Hal yang selanjutnya, tugas kita adalah tunduk kepada otoritas. Di ayat yang ke-13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan nih, Tuhan suruh sebagai bangsa yang terpilih, tunduklah kepada otoritas. Apa maksudnya otoritas? Kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada orang yang lebih tua dari kita, baik itu presiden, pemerintah, baik itu pemimpin-pemimpin gereja, gembala, kakak senior, baik itu guru-guru kita harus tunduk. Tunduk artinya bukan melakukan semua apa yang mereka inginkan, artinya memberikan hormat, ada rasa hormat. Sekalipun kita nggak suka, yang sering dialami masih, sekalipun kita nggak suka sama dosennya, sekalipun kita nggak suka sama gurunya, kita harus tetap tunduk. Kita harus tetap hargai. Seringkali karena kita nggak suka, kita jauh sesuka hati kita melakukan nggak baik, nggak kita respon. Harus tunduk kepada otoritas. Amin. Ada firman Tuhan berkata, sekalipun Tuhan membengis, kau harus tetap menghormatinya. Haleluya, haleluya. Langsung saja. Selanjutnya adalah tugas kita sebagai umat pilihan adalah hiduplah sebagai orang yang merdeka. Haleluya. Mari kita lihat di ayat ke-16. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kita hidup sebagai orang yang merdeka. Dikatakan kita sudah hidup dalam hukum kasih. Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah mati bagi kita, dosa kita sudah diampuni, dan dikatakan kita akan diselamatkan. Tapi dikatakan jangan menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Seringkali karena sudah ada hukum kasih, orang-orang hidupnya sembarangan. Kan Tuhan sudah ampuni, kan Tuhan sudah mati bagi kita. Nanti aku bertobatlah, aku kayak gini dulu, nanti tinggal minta ampun, Tuhan ampuni. Nanti tinggal minta ampun, aku kesana dulu lah, nanti kan dimaafkan Tuhan ya. Hidup sembarangan, tidak menghargai apa yang Tuhan berikan. Saudara yang terkasih, anak-anak muda, sebagai orang yang terpilih, yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, yang tadinya kita hanya orang yang tidak layak, orang kafir, yang tadinya ini kita budak tapi dianggap Tuhan jadi ahli waris, jadi anaknya, yang kita dapatkan karena belas kasihan Tuhan. Nah, karena kita udah tahu nih, Tuhan udah kasih 4 gelar tadi yang luar biasa tadi, yaitu
bilang udah diselamatkan. Seringkali nggak sadar udah diselamatkan, udah diampuni, tapi hidupnya tetap aut-autan. Masih tetap nuntut Tuhan lagi, padahal kan kesalahannya. Tidak tahu diri. Karena sekalipun kita dikatakan menjadi ahli waris, tapi itu pun bisa gagal. Sekalipun dikatakan Tuhan sudah mati, tapi keselamatan itu tetap bisa hilang ketika kita tidak mengerjakannya, ketika kita tidak tahu diri. Sama seperti perumpamaan yang pernah diceritakan Tuhan kepada Simon. Ada seseorang yang utangnya sangat besar, sampai-sampai ia tidak bisa lagi membayarnya dan harus dijebloskan ke penjara. Tapi dia datang sama Tuhannya itu, dia mohon-mohon supaya utangnya dihapuskan. Nah, karena belas kasihan, karena kasihan nih sebenarnya nggak layak, dihapuskan. Nah, setelah dihapuskan utang-utangnya, dia kemudian menemui orang yang berhutang sama dia, orang yang dihapuskan utangnya tadi. Dia temui lagi ada orang yang berhutang ternyata sama dia, dan jumlahnya jauh lebih kecil dari utang dia sama tuannya tadi. Tapi dia nggak hapuskan utang itu, dia malah menuntut. Nah, apa yang terjadi? Ketika Tuhan yang tadi menghapuskan utangnya mengetahui perbuatan jahatnya, dia kembali dijebloskan ke penjara. Artinya apa? Keselamatan itu bisa hilang ketika kita hidup gak tahu diri. Kita selamat bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita rajin berdoa atau apa. Itu semua karena anugerah. Nah, tapi ketika kita hidup dan diselamatkan nih, hidup gak tahu diri seperti yang bilang tadi, semuanya bisa hilang. Ketika anak adopsi tadi seperti dikatakan anaknya Pak Ridwan Kamil tadi, hidupnya nggak tahu diri, aut-autan, mungkin dia melawan, memberontak, bisa saja dia diputuskan, bisa saja dia dikeluarkan. Oleh sebab itu, ketika kita hidup, mari kita jaga, mari terus kita kerjakan keselamatan itu. Hiduplah sebagai orang pilihan yang benar-benar menyadari posisinya, karena kita dipilih Tuhan sebagai imam sekaligus raja. Jadi kuasailah hidup kita agar kita dapat semakin dekat kepada Tuhan. Ketika kita hidup sebagai pilihan Tuhan dan kita tetap setia, maka kita akan menerima warisan kekal itu, karena tujuan kita adalah memperoleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Mari sadari siapa kita, agar kita hidup boleh berkualitas, gak salah-salah, melayani juga gak salah-salah, bukan karena suka-suka kita, bukan karena kita baik. Jangan kita buat Tuhan kayak mengemis-ngemis melayani. Jadi kita buat Tuhan kayak seolah mengemis biar kita melayani. Enggak. Sebenarnya Tuhan bisa buat batu-batu itu untuk menyembah Dia, tapi karena belas kasihannya Dia pilih kita untuk menjadi pelayan-pelayannya. Dia pilih kita semua jadi umat kasih yang Dia selamatkan kita semua. Oleh sebab itu, mari sama-sama